Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan 18.8 dan 18.9 buku Biswan dan Mahrus. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama, latihan 18.8, PT Semangat sebagai franchisor membebankan biaya awal atau inisial franchise fee sebesar $1.600.000 untuk suatu kontrak pembelian franchise dengan durasi kontrak 5 tahun, di mana $320.000 dibayarkan ketika perjanjian ditandatangani dan sisanya yaitu $1.600.000 dikurangi dengan $320.000 itu dibayarkan sebanyak 4 kali pembayaran dengan menerbitkan notes ya di sini asumsinya menerbitkan notes receivable. Kemudian nilai sekarang atas pembayaran tersebut yang sisanya itu adalah $1.014.000 dengan tingkat diskontonya adalah 10%. Nah, franchisee memiliki hak untuk membeli peralatan dapur dan persediaan itu senilai 60.000 ini cost-nya. Kemudian dengan harga pembeliannya adalah 50.000. Bagian tambahan dari biaya awal adalah untuk iklan yang disediakan oleh PT Semangat selama 5 tahun ke depan. Nilai iklan adalah 1.000 per bulannya. Kolektibilitas pembayaran cukup terjamin dan PT Semangat telah melakukan semua jasa awal sesuai kontrak yang disepakati. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat inisial franchise fee di atas beserta perhitungan yang lengkap. Nah, kita ketahui bahwa dalam pengakuan pendapatan ada 5 tahap yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi kontrak. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui bahwa ada kontrak terkait dengan pembelian hak dagang atau franchise, pengadaan franchise. Nah, di sini PT Semangat sebagai franchisor dan melakukan kontrak dengan franchisee. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa kontrak itu eksis, maka tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kewajiban terkait dengan kontrak tersebut. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi mana kewajiban yang terpisah dan mana kewajiban yang tidak terpisah. Nah, kewajiban terpisah biasanya itu sifatnya adalah independen, tidak saling bergantung dengan kewajiban lainnya, dan kemudian ditandai dengan adanya stand-alone selling price atau harga jual tersendiri. Nah, sebaliknya untuk kewajiban yang tidak terpisah. Nah, oke, di sini kita bisa identifikasi kewajiban terpisah itu terkait dengan pengadaan atau pembelian peralatan, dapur, dan persediaan dengan harga jualnya adalah 50.000. Dan kita juga bisa mengidentifikasi kewajiban lainnya, yaitu terkait dengan penyediaan iklan. Dengan harga jual adalah 1.000 per bulannya. Nah, di sini kita bisa mengetahui peralatan dapur dan persediaan dan juga iklan ini merupakan kewajiban terpisah. Kemudian ada kewajiban yang tidak terpisah di sini adalah terkait dengan hak dagang serta layanan-layanan yang wajib dilakukan oleh franchisor kepada franchisee. Yaitu contohnya adalah layanan pemilihan lokasi, layanan terkait dengan akuntansinya, dan layanan-layanan lainnya. Nah, apabila layanan tersebut ada, maka kategorinya di sini adalah merupakan layanan yang tidak terpisah, yaitu termasuk dalam hak dagang ini. Nah, tahapan yang ketiga, kita menentukan harga transaksinya. Nah, di sini harga transaksi kita dapat ditentukan adalah yaitu sebesar 1.334.000, di mana di sini ada down payment atau pembayaran awalnya itu adalah 320.000 dalam bentuk cash, sisanya yaitu 1.600.000 dikurangi 320.000 itu akan diterbitkan atau dilakukan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini dilakukan oleh franchisee dengan menerbitkan notes payable atau kita sebagai franchisor akan menerima notes receivable. Nah, di sini kita akan gunakan nilai sekarangnya.
Ya, kita tahu bahwa untuk menentukan harga transaksi apabila sifatnya pembiayaan, maka variabel yang kita perhatikan adalah harga transaksi tersebut mengacu kepada nilai present value atau nilai sekarang atau dengan konsep time value of money. Nah, maka di sini yang kita gunakan adalah 320.000 down payment-nya, kemudian notes receivable-nya yaitu present value-nya, kemudian kita totalkan inilah harga transaksinya. Nah, tahapan keempat, kita perlu mengalokasikan harga transaksi ini ke masing-masing kewajiban. Di sini ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah penyediaan layanan-layanan dan kemudian penyediaan hak dagang itu sebesar 1.224.000, kemudian peralatan dapur dan persediaan itu 50.000, kemudian terkait dengan penyediaan iklan yaitu 60.000. Nah, di sini bisa kita lihat di soal 60.000 itu terkait dengan iklan perhitungannya karena di sini adalah 1.000 per bulan dan iklan itu akan kita langsungkan selama 5 tahun, maka 5 tahun dikalikan dengan 12 itu adalah 60 bulan, maka kita bisa tahu untuk penyediaan iklan selama 60 kali dalam 5 tahun, maka kita bisa kalikan 5 dikalikan 12 itu 60, 60 dikalikan 1.000 yaitu adalah 60.000. Nah, untuk peralatan dapur sendiri di sini di soal udah dikasih tahu nilai jualnya adalah 50.000. Sehingga sisanya kita bisa perlakukan sebagai harga jual dari hak dagang beserta layanan yang terikat dengan hak dagang tersebut. Nah, di sini kita bisa lakukan pengurangan aja dari harga totalnya, harga total transaksi dikurangi dengan kewajiban iklan peralatan dapur ya, dikurangi kemudian hasilnya adalah 1.224.000 itu terkait dengan hak dagang. Nah, selanjutnya tahap yang kelima adalah mengakui pendapatan. Nah, sebelum kita mengakui pendapatan, tentu pendapatan tersebut dia diakui ketika semua kewajiban itu telah terpenuhi atau dalam buku Keso dikatakan performance obligation is satisfied. Nah, di sini karena ada penandatanganan kontrak, maka di sini kita bisa mengakui adanya kewajiban dari pihak franchisor terhadap franchisee. Nah, di sini kita sebagai PT Semangat mengakui adanya kewajiban tersebut dalam bentuk unearned revenue. Nah, unearned revenue ini terkait dengan 3 kewajiban tadi, yaitu hak dagang, peralatan dapur, dan iklan. Oke, yang pertama kita akan mendebitkan cash ini sebesar 320.000 sebagai down payment atau pembayaran awal terkait dengan layanan franchise ini. Nah, kemudian kita bisa mencatat debit juga itu notes receivable sebesar 1.014.000. Ini sesuai dengan nilai sekarangnya atau present value-nya. Kemudian karena di sini masih penandatanganan kontrak di mana kewajiban itu belum kita lakukan terhadap franchisee, maka di sini kita akan mengakui adanya kewajiban berupa unearned revenue untuk masing-masing kewajiban yang kita identifikasi sebelumnya. Untuk unearned franchise revenue itu sebesar 1.224.000, kemudian untuk unearned sales revenue itu sebesar 50.000, dan untuk unearned advertising revenue itu sebesar 60.000. Nah, di sini adalah perhitungannya yang tadi. Nah, setelah itu kita mencatat adanya pengakuan pendapatan terkait dengan ketika pembukaan toko itu dilakukan oleh franchisee. Nah, karena di sini kita telah memenuhi kewajiban, franchisor telah memenuhi kewajiban terkait dengan hak dagang beserta dengan layanan-layanan terkait, kemudian peralatan dapur. Nah, peralatan dapur ini sudah bisa kita akui sebagai revenue. Kenapa? Karena sebelum pembukaan toko ini, franchisor atau PT Semangat perlu menyediakan peralatan dapur terkait dengan toko tersebut sebelum adanya pembukaan dari franchisee. Maka di sini kita bisa mencatat adanya revenue terkait dengan hak dagang dan peralatan dapur. Nah, untuk hak dagang sendiri kita bisa mencatat unearned franchise revenue terhadap franchise revenue. Nah, di sini maknanya adalah kita membalikkan kewajiban tadi yang telah kita akui sehingga
kita mencatatnya di debit, di sini kita bisa mengakui adanya kewajiban yang telah terpenuhi, dan di sisi lain kita mengakui adanya pendapatan terkait hak dagang tersebut atau franchise revenue sebesar 1.224.000. Nah, kemudian ketika pembukaan toko alias di situ peralatan telah kita sediakan kepada franchisee, maka kewajiban terkait dengan penyediaan peralatan dapur itu telah terpenuhi atau satisfied. Nah, di sini kita mencatatnya unearned sales revenue di debit, kemudian di kreditnya adalah sales revenue. Nah, di sini sama, di unearned sales revenue ini dieliminasi karena timbulnya kredit dan debit, maka kewajiban telah terpenuhi. Di sisi lain, kita akan mengakuinya ada pendapatan terkait dengan peralatan tersebut sebesar 50.000. Kemudian di soal kita ketahui bahwa cost-nya itu adalah 60.000. Maka kita akan mencatat COGS terhadap inventory itu sebesar 60.000. Nah, untuk terkait dengan iklan sendiri, di sini kita pakai asumsi yang dimaksud di soal terkait dengan semua jasa awal sesuai kontrak yang disepakati. Nah, ini terkait dengan jasa-jasa seperti pemilihan lokasi yang terikat dengan hak dagang ini, kemudian jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh franchisor yaitu PT Semangat. Nah, kemudian untuk jasa iklannya sendiri, ini kita pakai asumsi bahwa iklan tersebut dilakukan oleh franchisor pada saat pembukaan toko. Nah, oleh karena itu, untuk advertising revenue ini nanti kita akan mengakuinya secara bertahap, dan kita gunakan asumsi lagi untuk iklan tersebut itu diadakan sebanyak 60 kali, di mana 60 ini cerminan dari 5 tahun dikalikan tiap bulannya, yaitu 5 dikali 12 sama dengan 60 bulan. Dan per bulannya itu adalah 100.000 harga jualnya. Maka pada bulan berikutnya, sejak adanya penandatanganan kontrak ini, kita bisa mengakui adanya pendapatan terkait dengan iklan. Nah, jurnalnya adalah unearned advertising revenue di debit, kemudian di kreditnya adalah advertising revenue itu sebesar 1.000. Nah, 1.000 ini adalah nilai per bulannya. Sehingga dengan cara yang sama, kita bisa mengakui untuk bulan-bulan berikutnya, yaitu jurnalnya adalah unearned advertising revenue di debit, kemudian di kreditnya adalah advertising revenue. Sekian dari pembahasan latihan 18.8 ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita akan membahas latihan 18.9 di video berikutnya. Terima kasih.